Nah, kita akan masuk bab yang berikutnya, bab al-i'tikaf. I'tikaf secara bahasa adalah luzumus syai' wa habsun nafsi alaih. Seseorang selalu beriltizam dengan sesuatu, artinya selalu melakukan hal itu dan menahan dirinya di atas sesuatu tersebut. Di antaranya, kemudian di dalam syara' al-maqam fil masjid min saksin maksus ala sifatin maksusatin li ta'atillah, yaitu seseorang tinggal di dalam masjid dengan tata cara tertentu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum dari i'tikaf ini berdasarkan ijma' para ulama, hukumnya adalah sunnah dan tidaklah wajib. Ya. Dan kalau kita ditanya apa saja hakikat dari i'tikaf itu, maka di sini hakikat dari i'tikaf adalah seseorang ketika beriktikaf betul-betul meninggalkan dunia. Apa saja isi dunia ya, jual beli. Sehingga seorang yang beriktikaf tidak boleh pada asalnya melakukan transaksi jual beli. Jangan malah ketika iktikaf apa? Bisnis di dalam masjid. Menggunakan handphone atau chatting Twitter dan apalagi itu Facebook. Ya. Kebetulan sinyal di masjid ini kurang kuat, jadi sebaiknya tidak melakukan trading di dalam masjid. Nah, meninggalkan perkara dunia diantaranya adalah jual beli. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan istri. Yang dimaksud adalah berhubungan dengan istri ketika dia beriktikaf. Kalau dia mau kembali kepada istrinya, ya akhi hadza fiqh. Kalau dia ingin kembali kepada istrinya, maka keluar dari iktikafnya, silakan bisa bersama istrinya lagi. Nah, dalam hal ini kalau mau keluar dan dengan seseorang keluar dari masjid menandakan dia telah apa? Tanpa uzur, ya. Tanpa kepentingan, tanpa keperluan, menandakan bahwa dia telah membatalkan iktikafnya. Namun jangan mencari kesempatan di tengah-tengah iktikaf bertandan ke rumah istri, kemudian menggauli istrinya, karena ini akan membatalkan dengan sendirinya membatalkan apa? Iktikaf. Kemudian juga yang ditinggalkan ngobrol, ya, berbual, ya, berkumpul bersama kawan-kawan, berbincang tentang dunia, ini ditinggalkan di dalam iktikaf. Allahumma kalau berkumpulnya dalam rangka membaca Al-Quran bergantian, yang lain mendengarkan, mengoreksi, ini tidak menjadi masalah. Atau berkumpul untuk menuntut ilmu di dalam masjid, ini tidak menjadi masalah. Tetapi tidak keluar masjid untuk menghadiri kajian. Ya. Nah, kemudian juga dalam hal ini betul-betul yang dikerjakan ketika seseorang beriktikaf adalah memenuhi hari-harinya dengan membaca Al-Quran, salat, baik salat mutlak maupun salat sunnat yang disyariatkan, dikhususkan, seperti salat rawatib, tahiyatul masjid. Kemudian apa lagi? Tahajud, qiyamul lail, dan salat-salat yang lain seperti salat adzan, ba'dal adzan, salat di antara dua adzan, dan salat-salat sunnah yang lain. Bolehkah seseorang melakukan durus kajian di dalam masjid? Boleh, tidak menjadi masalah. Namun sebagian para ulama mengatakan lebih afdal membaca Al-Quran dan beribadah dibandingkan dengan menghadiri kajian di dalam masjid. Ala kulli hal tetap diperbolehkan, tidak membatalkan i'tikaf. Nah, kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu
hadis mengenai i'tikaf, yaitu hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada ashr al-awakhir, pada 10 hari terakhir dari Ramadan. Tentu selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan setelah beberapa tahun yang lalu melakukan iktikaf kapan? Pada 10 pertengahan bulan Ramadan. Jadi nanti kalau kalian berhadapan dengan orang yang belum paham hadis, kemudian bertanya, "Akhi, barakallahu fiik, saya ingin bertanya, ada 2 hadis yang bertentangan." Dikatakan bahwa pada hadis yang pertama dikatakan bahwa Nabi beriktikaf pada 10 hari pertengahan. Dan yang kedua mengatakan bahwa Nabi beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Maka kita sudah bisa menjawabnya bahwa dahulu sebelum Nabi tahu Nabi beriktikaf pada 10 yang pertengahan, sedangkan setelah Nabi tahu beliau beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Hatta tawaffahullahu ta'ala, dan bahkan iktikaf beliau semenjak beliau datang ke kota Madinah, beliau selalu beriktikaf pada setiap tahunnya sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ajab, banyak di antara kaum muslimin ya, sampai hari ini meninggalkan iktikaf, tidak terkecuali saya. Dan diteliti oleh Imam Malik, apa sebab kenapa kaum muslimin ini meninggalkan iktikaf? Karena diantaranya karena beratnya ibadah ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tentu sesuatu yang berat ini akan apa? Membawa pahala yang begitu besar sesuai dengan beratnya ibadah tersebut. Nah, kita lanjutkan. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah Nabi itu dimatikan oleh Allah, para istrinya masih terus beriktikaf setelahnya. Dan perkataan ini, yaitu lafaz terakhir yang akhir ini, inilah lafaz yang menunjukkan kepada kita bahwasannya disyariatkannya iktikaf atau masih disyariatkannya iktikaf dan berlakunya hukum iktikaf setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum iktikaf ini berlaku sampai hari kiamat. Karena apa? Setelah Nabi meninggal, para istri Nabi SAW masih beriktikaf pada malam akhir 10 akhir malam bulan Ramadan, sekalipun Nabi telah meninggal dunia. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasannya disyariatkannya iktikaf masih berlaku sampai hari kiamat. Kemudian dalam sebuah lafaz dikatakan karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, fa idza shallal ghadata ja'a al-makan alladhi i'takafa fihi. Perhatikan, ada lafaz yang mengatakan bahwa sungguh Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadat, apabila Nabi telah melaksanakan salat ghadat pada pagi, itu salat subuh, ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Nabi mendatangi tempat di mana Nabi ini beriktikaf. Jadi Nabi pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menyediakan bagi beliau tempat persembunyian di masjid. Dan berdasarkan dalil ini boleh bagi seseorang yang ingin menetapkan sebuah tempat di masjid, ya, tapi jangan bawa tenda. Ya. Apapun yang dianggap tempat terpisah tersendiri, selama hal itu adalah wajar dan tidak mengganggu ibadah salat yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi katakanlah kalau di Masjid UAE ini, seandainya antum ingin beriktikaf, antum tahu bahwasanya kalau hari Jumat, ya, tentu sampai atas full ya. Maka hari-hari lain silahkan berada di lantai 2 atau lantai 3, tidak menjadi masalah. Tetapi pada pelaksanaan sholat Jumat sebelumnya hendaknya dirapikan, dibersihkan, ditata rapi agar tidak mengganggu kaum muslimin yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Karena kepentingan mereka didahulukan dari kepentingan seorang yang beriktikaf. Nah,
perhatikan pada hadis ini, kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk untuk melaksanakan iktikaf? Kalau berdasarkan hadis ini, Sebelum subuh. Sebelum subuh. Faidah salat subha, apabila Nabi selesai salat subuh. Ya. Dan kenapa saya minta kalian memperhatikan pada lafaz ini? Karena nanti kita akan membawakan khilaf yang disebutkan oleh para ulama. Kapan seseorang disyariatkan untuk masuk untuk masuk tempat iktikafnya pada bulan Ramadan tersebut. Nah, dalam hal ini khilaf di antara para ulama. Imam Arba'ah mengatakan bahwa masuknya pada malam hari tanggal 20. Jadi sebelum maghrib pada tanggal berapa? 20. Sehingga malam hari itu adalah malam 21. Jadi dia masuk sebelum maghrib. Dan ini pendapat dari Imam Arba'ah, Imam 4. Dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu masuk pada tanggal 20 sebelum maghrib. Karena setelah maghrib sudah terhitung apa? Malam. Sudah terhitung 21. Nah, bagaimana menjawab? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya masuknya seseorang ke iktikaf adalah pada pagi hari tanggal 21. Yaitu pendapat yang pertama mengatakan malam sebelumnya, sedangkan pendapat yang kedua setelah paginya. Bagaimana pendapat jumhur para ulama ini menjawab? Apa dalil dari pendapat yang kedua? Haditsul bab, hadis yang kita bahas kali ini, yaitu dikatakan apabila Nabi telah salat subuh, Nabi mendatangi tempat iktikafnya. Nah, bagaimana jumhur menjawab dalil yang dibawakan oleh pendapat yang kedua ini? Jumhur mentakwil hadis tersebut bahwasannya Nabi SAW sudah masuk pada malam harinya, tetapi belum di tempat iktikafnya. Beliau langsung sholat, beliau langsung ibadah. Karena pada malam hari itu kemungkinan terjadi apa? Malam ganjil, dan kemungkinan terjadi apa? Lailatul Qadar. Maka beliau menyibukkan diri untuk beribadah. Namun pada pagi harinya setelah masuk tanggal 21, beliau masuk ke tempat iktikafnya untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala a'lam.